Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Khairnisa dari Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Angkatan 23 dengan NIM 2301113440. Pada kesempatan kali ini akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Langsung saja, pertanyaan pertama terkait urgensi mempelajari Hukum Administrasi Negara dalam konteks Ilmu Administrasi Publik. Nah, jadi, Han itu mengatur dasar hukum bagi setiap tindakan administratif yang ada di pemerintahan. Oleh karena itu, seorang administrator itu harus mempelajari dan harus memahami Han. Kenapa? Karena jika seorang administrator itu tidak memahami dasar-dasar hukum yang ada dalam administrasi pemerintahan, seorang administrator itu berkemungkinan untuk mengambil keputusan yang salah, yang tidak memiliki dasar hukum di pemerintahan, yang nantinya akan berujung pada pembatalan keputusan ataupun gugatan hukum. Nah, selain itu, Han juga mengatur dan melindungi hak-hak masyarakat, salah satunya terkait hak untuk mendapatkan pelayanan publik. Oleh karena itu, sebagai seorang administrator, kita berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta memastikan bahwa hak-hak mereka itu terjaga, terlindungi, dan kita penuhkan sebagaimana hak-hak tersebut dilindungi oleh hukum administrasi negara itu sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya terkait tujuan hukum administrasi negara adalah menjamin adanya aparatur negara yang profesional. Maksudnya seperti apa? Maksudnya, hukum administrasi negara itu telah mengatur standar kompetensi ataupun kualifikasi bagi aparatur-aparatur negaranya. Jadi, Han memastikan bahwa hanya akan ada orang-orang kompeten yang nantinya mengisi ataupun menduduki posisi-posisi strategis yang ada di pemerintahan. Selain itu, Han juga mengatur perilaku aparaturnya dengan tujuan menjaga kredibilitas dan juga etika aparatur tersebut, sehingga aparatur negara itu tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Jadi, Han mengatur bagaimana aparatur itu bertindak, seperti melarang adanya praktik KKN dan juga berkewajiban mementingkan kepentingan publik. Nah, pertanyaan selanjutnya terkait Han sebagai alat tertib hukum merupakan alat pemerintah untuk melayani dan mengatur kepentingan masyarakat. Maksudnya seperti apa? Maksudnya, Han menyediakan kerangka hukum yang memungkinkan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakatnya. Nah, aturan hukum ini mencakup bagaimana prosedur pelayanan, kemudian standar operasional yang baik dalam pemberian pelayanan tersebut, lalu standar kualitas pelayanan yang optimal tersebut, serta kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat dalam penerimaan layanan tersebut. Nah, selain itu, Han itu juga memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat yang menyangkut kepentingan umum. Nah, kewenangan tersebut kemudian diselenggarakan dalam pembentukan peraturan, kemudian kebijakan publik, serta standar-standar lainnya yang harus dipenuhi. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat itu dapat diatur sebagaimana mestinya. Jadi pemerintah itu mengatur, salah satunya seperti mengatur standar keamanan, kemudian tata kelola, dan lain-lainnya. Nah, dan terakhir itu menjelaskan terkait tugas kelompok minggu terakhir pertemuan. Nah, saya kelompok 4 dan kelompok kami mendapat pembahasan terkait
upaya yang dapat ditempuh masyarakat dalam membela haknya. Jadi, sebagai seorang masyarakat, tentu hak-hak kita telah dilindungi oleh hukum administrasi negara. Nah, namun jika sewaktu-waktu kita sebagai masyarakat merasa bahwa hak kita itu dilanggar ataupun tidak dipenuhi oleh pejabat negara ataupun aparatur negara, kita sebagai masyarakat itu dapat mengupayakan pemenuhan hak tersebut dengan melakukan pengajuan gugatan kepada PT UN atau dikenal dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, jadi PT UN itu merupakan lembaga yang berperan dalam menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa antara masyarakat dengan pejabat negara. Nah, selain itu, PT UN juga berperan untuk mengawasi segala tindakan aparatur negara agar tetap sesuai dengan hukum yang ada dan juga memastikan bahwa aparatur negara itu tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.